Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Sekali lagi, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. katakan Yesus Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun karunia. Yesus Kau ku sembah, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. katakan dengan segenap hati kita, yang ku sembah hanya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun karunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat. Katakan Yesus Kau Allahku. Haleluya. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun
andalkan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus, tujuan hidup kami. Haleluya. Syukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Ku andalkan satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang Dia andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Hanya Kau yang saya andalkan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke
9 sampai ayat yang ke-10. Nah, mungkin dari ayat yang ke-8, 9 dan 10. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang 8, 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel ini adalah bangsa yang saat itu telah menjadi sebuah kerajaan. Dan kita tahu bahwa di sekitar bangsa Israel banyak kerajaan-kerajaan besar, dan mereka itu selalu dan berusaha untuk saling mengalahkan, namanya kerajaan, untuk memperluas akan kerajaannya. Maka mereka akan menyerang bangsa lain untuk menjadi wilayah kekuasaannya. Nah, bangsa Israel ini adalah juga bangsa yang tidak lepas dari musuh-musuh yang berusaha untuk mengalahkan bangsa Israel. Banyak bangsa-bangsa besar yang berusaha untuk bagaimana menjatuhkan kerajaan Israel, dan akhirnya mereka akan menguasai kerajaan Israel. Nah, sebagai manusia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu akan mengalami yang namanya rasa takut. Ya, kita pun sekarang ini juga pasti punya yang namanya rasa takut. Dan rasa takut itu adalah juga pemberian Tuhan. Ya, rasa takut itu adalah pemberian Tuhan. Kita itu punya perasaan, dan salah satunya perasaan itu adalah perasaan rasa takut. Jadi perasaan itu, rasa takut itu adalah juga pemberian dari Tuhan. Sebab kalau seseorang tidak punya rasa takut, maka itu akan berbahaya bagi orang itu. Coba kalau kita naik kendaraan di jalan raya dan kita nggak rasa takut, kira-kira bahaya? Itu akan berbahaya. Naik kendaraan dengan ugal-ugalan kan dia nggak punya rasa takut. Mati, mau kecelakaan, apa-apa juga nggak peduli karena dia tidak punya rasa takut. Ketika dia naik di loteng yang cukup tinggi, kemudian kan nggak punya rasa takut, bisa saja orang itu malah menjatuhkan diri. Karena apa? Nggak punya rasa takut. Makanya rasa takut itu sebenarnya memang sebuah perasaan yang Tuhan berikan di dalam diri manusia. Tetapi ketakutan bukanlah rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Rasa takut itu memang datangnya dari Tuhan, tapi ketakutan itu bukanlah rancangan Tuhan yang Tuhan berikan atas diri manusia. Tentu kita tahu perbedaan antara takut dan ketakutan. Ya, takut dan ketakutan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 41 tadi, janganlah takut. Ya, janganlah takut. Takut dalam hal ini maksudnya seperti apa?
Takut ini artinya adalah bahwa orang tersebut memposisikan diri dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Ya, saya ulangi, orang tersebut memposisikan diri dikuasai oleh yang namanya ketakutan sampai kita itu betul-betul gemetar. Ya, kita terintimidasi oleh ketakutan-ketakutan yang kita rasakan. Makanya ketika Nabi Yesaya menyampaikan kebenaran yang dari Allah kepada bangsa Israel, janganlah takut, jangan takut. Itu berarti adalah janganlah engkau memposisikan diri sebagai seseorang yang dikuasai oleh ketakutan. Ya, bangsa Israel beserta dengan Raja Israel, mereka pun juga menyadari sebagai manusia ketika dikepung, ya, di sekitar mereka ada orang-orang kuat, ada kerajaan-kerajaan kuat yang berusaha untuk menyerang mereka. Tentu ketakutan itu bisa saja terjadi. Tetapi ingat bahwa Nabi Yesaya sampaikan, Tuhan itu bersama dengan kamu. Jangan engkau memposisikan diri terintimidasi dengan ketakutan-ketakutan yang menguasai dirimu. Memang mereka kelompok-kelompok besar, kerajaan-kerajaan besar. Kerajaan Asyur, kerajaan Arab itu kerajaan-kerajaan besar pada saat itu, dan mereka berusaha untuk menyerang dan menghancurkan orang-orang Israel. Tapi kamu jangan takut. Jangan sampai engkau terintimidasi oleh ketakutan-ketakutan yang kau rasakan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketakutan itu membuat seseorang akan mengalami yang namanya kelemahan. Ya. Ketika seseorang dalam kondisi lemah, maka ia tidak akan berani untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapannya. Jadi ketika orang-orang itu dalam ketakutan, maka dia tidak akan mengalami keberanian untuk menghadapinya. Karena apa? Ketakutan itu telah mengintimidasi akan orang tersebut, akan bangsa Israel pada saat itu, dan juga kita sekarang ini. Kalau kita hidup diwarnai dengan ketakutan-ketakutan, itu justru membuat kita lemah. Membuat kita lemah. Makanya firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan memposisikan diri kita itu dikuasai oleh ketakutan. Janganlah diri kita dikuasai oleh ketakutan yang membuat kita itu gemetar, yang membuat kita itu terintimidasi dengan hal-hal yang itu belum tentu akan terjadi. Dan bangsa Israel pada saat itu memang, sekalipun ada bangsa-bangsa besar yang ada di sekitarnya, ketika mereka bersandar di dalam Tuhan, Tuhan janjikan, kamu gak perlu takut menghadapi mereka. Nabi Yesaya berkata, mereka ini seperti puntung rokok. Puntung rokok. Sebenarnya tidak ada kekuatan mereka ketika bangsa Israel itu bersama dengan Tuhan. Baik itu kerajaan Asyur, baik itu kerajaan Aram, mereka itu seperti puntung rokok, kecil. Di hadapan Tuhan itu kecil. Tetapi orang-orang Israel mereka ketakutan yang luar biasa. Dan itu sebenarnya membuat mereka lemah. Ketika mereka lemah, mereka minta bantuan kepada bangsa lain. Dan itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan inginkan mereka andalkan Tuhan ketika mereka menghadapi ketakutan. Yang kedua, firman Tuhan berkata, jangan bimbang. Jangan engkau bimbang.
janganlah takut dan janganlah bimbang. Janganlah takut dan janganlah engkau bimbang. Kata bimbang di sini mengandung satu pengertian adalah satu, itu dikuasai oleh yang namanya kecemasan. Bersama tadi ya, dikuasai oleh namanya kecemasan. Banyak orang ya dikuasai oleh kecemasan. Saya melihat tayangan di televisi, saya lupa, ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya. Ya, jarang kalau seorang ibu itu membunuh anaknya, karena ibu inilah yang mengandung, yang melahirkan. Itu jarang sebenarnya seorang ibu sampai membunuh anaknya. Kalau orang tua mungkin bapaknya itu sering kalau bertengkar terjadi. Tapi kalau seorang ibu itu lain. Tapi faktanya adalah ada seorang ibu yang membunuh anaknya. Alasan yang diungkap oleh seorang polisi itu adalah karena dia mengalami ketakutan. Ibu ini mengalami ketakutan kalau nanti dia tidak bisa menghidupi akan anak-anaknya, sehingga anaknya sendiri dibunuh. Ini orang yang dikuasai oleh kecemasan. Belum tentu terjadi, tapi dia sudah dikuasai oleh namanya kecemasan. Jadi jangan bimbang itu adalah artinya janganlah hidup kita dikuasai oleh namanya kecemasan. Kita cemas bisa, tapi jangan sampai hidup kita dikuasai oleh namanya kecemasan. Yang kedua, redup dalam keyakinan. Redup dalam keyakinan di sini adalah keyakinan kita akan kemahakuasaan itu mulai redup. Pernah ya kita ngalami hal seperti ini? Kita kadang menyala-nyala di dalam Tuhan, punya iman yang kuat dalam Tuhan, tapi kemudian redup. Redup itu mulai meleret. Seolah-olah iman yang menyala-nyala kepada Tuhan itu kemudian mulai bersurut-surut, ya, berangsur-angsur mulai berkurang. Redup dalam keyakinan. Janganlah, satu tadi, dikuasai oleh kecemasan. Yang kedua, janganlah redup keyakinanmu. Ya, keyakinanmu akan pertolongan Tuhan, janganlah redup. Kemudian yang ketiga adalah janganlah engkau gampang kecewa dengan Tuhan. Ya, janganlah engkau gampang kecewa dengan Tuhan, karena banyak orang-orang yang mudah sekali kecewa dengan Tuhan, hanya masalah-masalah kecil, permohonan, pergumulan yang tidak kunjung-kunjung dijawab oleh Tuhan, kemudian orang itu gampang kecewa. Dan yang keempat, arti dari kata jangan bimbang itu adalah jangan membelakangi Tuhan. Ya, jangan membelakangi Tuhan. Nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, janganlah takut, janganlah hidup kita itu diintimidasi oleh ketakutan, membuat kita lemah. Dan janganlah engkau bimbang, yaitu janganlah engkau dikuasai oleh kecemasan, janganlah redup keyakinanmu, janganlah engkau gampang kecewa dengan Tuhan, dan janganlah engkau membelakangi Tuhan. Tapi inilah yang seringkali terjadi dan dialami oleh orang-orang Kristen. Tapi kita sebagai orang percaya, janganlah kita mengalami seperti itu. Mengapa demikian? Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama di dalam pasal 41 mulai ayat 8, 9, dan 10. Ketika Tuhan berkata janganlah takut, janganlah bimbang, di situ Tuhan itu sebenarnya bukan asal ngomong, tetapi Tuhan itu sudah memperlengkapi, ya, mengapa sih orang Israel jangan takut dan jangan bimbang, jangan dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan dan lain sebagainya. Mengapa sih seperti itu? Karena sebenarnya bahwa Tuhan itu telah memberikan jaminan kepada mereka. Jaminannya apa? Satu, bahwa ada
perlindungan dari Tuhan. Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang melindungi bangsa Israel, dan Tuhan juga yang melindungi akan anak-anaknya. Ini Tuhan yang berjanji. Ada perlindungan dalam Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut yang berlebihan. Yang kedua, kita adalah orang pilihan Allah. Diulang-ulang berkali, hai Yakub, kami umat pilihan. Ya, dari banyak bangsa kami itu umat pilihan. Yang namanya umat pilihan itu pasti mendapatkan prioritas utama. Dan orang-orang Israel, engkau ini umat pilihan Allah. Dan kita ini juga sama. Bapak Ibu ini adalah juga umat pilihan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, janganlah takut, janganlah bimbang, karena Tuhan sudah memperlengkapi dengan adanya perlindungan dari Tuhan. Yang kedua, bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan, sehingga kita itu sebenarnya memiliki prioritas utama di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan itu tidak mungkin menolak kita. Tuhan tidak mungkin menolak kita. Kemudian yang keempat, janji Tuhan, mengapa kita tidak boleh bimbang, tidak boleh takut, karena Tuhan menyertai kita. Kemudian yang kelima, mengapa kita tidak boleh takut dan tidak boleh bimbang, karena Tuhan berkata bahwa Tuhan ini adalah Allah Israel. Aku ini Allahmu. Ya, aku ini Allahmu. Kalau Tuhan berkata, aku ini Allahmu, berkata kepada orang-orang Israel, mengapa engkau masih takut dan mengapa engkau masih gentar dan bimbang? Aku ini Allahmu. Kemudian yang keenam, bahwa aku akan meneguhkan engkau. Ya, itu janji Tuhan kepada orang-orang Israel saat itu. Aku akan meneguhkan engkau. Akulah yang akan memberikan kekuatan kepada kamu untuk bertahan. Bahkan di dalam bagian yang ketujuh, aku akan menolong engkau. Itu janji Tuhan kepada orang Israel. Aku akan menolong engkau. Yang kedelapan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa pada kemenangan. Itu janji Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu, ketika mereka berhadapan dengan situasi yang secara manusia mereka tidak mampu, karena mereka akan diserang bangsa lain yang lebih besar prajuritnya, lebih besar kekuasaannya, dan secara manusia hitung-hitungan bahwa mereka pasti akan tunduk. Tapi Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, jangan engkau takut, jangan engkau bimbang, kamu ini adalah umat pilihan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ngerti janji Tuhan, ya, kita tahu firman Tuhan, kita tahu Allah ada, tapi seringkali rasa ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, kebimbangan itu menguasai kita, sehingga kita seolah-olah iman kita kepada Tuhan itu mulai redup, mulai berkurang. Untuk itu mari kita pada malam hari ini kita belajar, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk kita mampu terus membuka mata hati kita bahwa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan itu nyata. Tuhan itu bukan dongeng, tapi Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu yang harus kita hayati dalam hidup ini. Mengapa orang takut? Mengapa orang bimbang? Dikuasai oleh kecemasan, dikuasai oleh ketakutan. Karena dia tidak menyadari adanya realitas bahwa Tuhan itu
bersama dengan umat. Kalau kita memahami bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di setiap kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, maka tidak perlu Anda takut dan tidak perlu Anda bimbang, karena Tuhan, Dia yang berjanji, Dia akan melindungi, Dia akan memberikan pertolongan, Dia akan memegang engkau dengan tangan kanannya dan membawa engkau kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.